Hai, kali ini kita akan membahas mengenai anggaran kas. Anggaran kas di sini memiliki beberapa istilah. Anggaran perubahan kas, anggaran penggunaan sumber dan kas, anggaran sumber dan belanja kas, anggaran masuk dan keluar kas. Lalu apa sih yang dimaksud anggaran kas itu? Anggaran kas adalah anggaran yang menunjukkan perubahan kas dan memberikan penjelasan mengenai perubahan kas tersebut melalui arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas yang dibelanjakan atau digunakan, sehingga tampak kelebihan atau kekurangan kas tersebut dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Singkatnya, anggaran kas digunakan sebagai alat untuk meramal arus kas yang terjadi pada waktu tertentu melalui estimasi apakah anggaran kas tersebut dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan operasional perusahaan atau tidak. Penyusunan anggaran kas ini merupakan cara yang efektif untuk merencanakan dan mengendalikan arus kas, memperkirakan keperluan kas, dan secara efektif menggunakan kas yang surplus atau berlebih maupun kas yang kurang atau defisit. Pada saat surplus, kas dapat digunakan untuk membayar utang dan juga dapat diinvestasikan pada surat berharga jangka pendek untuk mendapatkan laba. Sedangkan pada saat defisit, kas dapat segera diupayakan untuk menutupinya. Misalnya, dengan cara meminjam, menambah modal pemilik, menjual aset yang menganggur, dan lain sebagainya. Penyusunan anggaran kas ini juga mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan posisi saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Yang kedua adalah untuk mengetahui apakah kas itu mengalami defisit atau surplus pada waktunya, sebab perusahaan telah menetapkan budget yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga yaitu menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tidak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang keempat yaitu untuk mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa saja sumber kas masuk tersebut digunakan. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Yang kelima yaitu untuk mengetahui kapan utang dibayar kembali. Yang keenam, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dan anggarannya. Data sesungguhnya ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat keputusan mendatang. Yang ketujuh yaitu untuk memperkirakan sumber kas masa datang. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penggunaan anggaran kas yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Kedelapan yaitu menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas. Sekian dari aku, terima kasih. Hai, aku Jessica. Sekarang aku mau menjelaskan tentang kegunaan anggaran kas dan faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Jadi, kegunaan anggaran kas itu ada 6. Yang pertama, anggaran kas sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Artinya kita bisa tahu nih, kalau suatu perusahaan ini kasnya sehat atau enggak dari anggaran kasnya itu tadi. Jadi kita juga bisa melihat anggaran kas ini secara terus-menerus. Yang kedua, anggaran kas juga berguna untuk pengambilan keputusan pinjaman, baik itu jangka pendek atau jangka panjang, atau bisa juga dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit. Yang ketiga, anggaran kas digunakan sebagai dasar untuk dalam kebijakan pemberian kredit. Yang keempat, anggaran dasar membantu untuk menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham.
Jadi dari anggaran kas ini kita bisa tahu apakah suatu perusahaan mampu membayar dividen kepada pemegang saham atau tidak. Yang kelima, sebagai dasar peningkatan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek juga bisa kita katakan sebagai hutang. Yang keenam, sebagai dasar dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Nah, yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Jadi yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi ini merupakan kegiatan yang bersifat rutin atau terus-menerus. Artinya kegiatan operasi ini merupakan kegiatan di mana perusahaan memproduksi barang dan jasa atau bisa kita sebut sebagai produk. Yang kedua, membeli dan menjual produk atau jasa. Kegiatan utama dari perusahaan adalah, terutama dalam operasi, adalah kegiatan jual beli. Yang kedua, kegiatan investasi. Dalam kegiatan investasi merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tetap atau aset alancar. Dan yang kedua, menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, bangunan, gedung, tanah, kendaraan, dan hal lainnya yang termasuk dalam kegiatan investasi. Yang ketiga, kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Di dalamnya berupa kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Dan yang kedua, pinjaman utang, penerbitan saham, dan pembelian kembali saham. Sekian dari aku. Selanjutnya akan membahas mengenai pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Terdapat dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar atau biasa disebut dengan metode langsung. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan atau biasa disebut dengan metode tidak langsung. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik turunnya kas yang dianggarkan, yang mencerminkan semua arus kas masuk dan arus kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Sering digunakan dan lebih cocok untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Periodenya paling lama selama setahun, baik itu triwulan, bulan, mingguan, maupun hari. Disebut juga metode langsung sebab secara rinci langsung mengidentifikasi semua peristiwa transaksi yang merupakan sumber kas atau belanja kas. Berikut ilustrasinya. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya harus disesuaikan dengan perubahan rekening, bukan kas, seperti biaya atau beban berutang, biaya atau beban bayar di muka, serta beban depresiasi, penyusutan, penghapusan, maupun amortisasi. Metode ini tuh lebih cocok untuk anggaran kas jangka panjang. Disebut juga metode tak langsung sebab penyusunannya berdasarkan ikhtisar laporan laba rugi dan neraca yang dihasilkan dari akunting keuangan. Berikut ilustrasinya. Selanjutnya akan membahas mengenai bentuk anggaran kas. Ada dua bentuk anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas bentuk tunggal. Yang kedua, anggaran kas bentuk campuran. Yang pertama, anggaran kas bentuk tunggal. Disusun dengan cara terlebih dahulu mengelompokkan apa saja yang jadi kelompok arus kas masuk dan apa saja yang jadi kelompok arus kas keluar. Seperti ini. Yang kedua, anggaran kas bentuk campuran. Disusun dengan cara tiap kegiatan arus kas masuk langsung dikurangkan dengan arus kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing jenis aktivitasnya. Tujuannya agar langsung dapat dilihat atau diketahui berapa jumlah kas masuk bersihnya dan kas keluar bersihnya, seperti berikut.
Nah, berikut penggambaran mengenai penyusunan anggaran kas, yang mana terdapat dua pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar, serta pendekatan akunting keuangan, yang mana di masing-masing pendekatan terdapat dua bentuk anggaran kas, yaitu bentuk tunggal dan bentuk campuran.